الفاتحة. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويصلح أمور المسلمين ويكفينا وإياكم شر الطاغين والباغين والحاسدين والمعتدين والمستكثرين وشر الغاصبين، ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى ويختم لنا بالحسنى، ويجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية، إلى روح الإمام المعلم الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى الحضرمي الشافعي، والإمام محمد النووي البنتني الجاوي الشافعي، وأصولهم وفروعهم ووالدينا ووالدكم خصوصا حاج عبد الله وأولاده وزوجاته وأصوله وفروعه، ووالدينا ووالديكم خاصة، وإمام المرزوقي بالمرصاد وأصولهم وفروعهم، من الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، ويختم لنا ولكم الحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة في المال والذرية بجاه خير البرية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad syaikhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi 'ulumihi wa bi kulli amin. Wa la ilaha wa ala alihi ay atba'ihi wa la usada wa ala ashabihi wa sahabihi man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwwati mu'minan fi hali hayati kulli fil ardi walau sa'atan wa ghairu mayyizin. Wa min thumma adaw Muhammad bin Abi Bakr radhiyallahu anhuma sahabiyyan ma'a wiladatihi wa wafatihi sallallahu alaihi wasallam bi salasati ashhurin wa ayyamin ajma'in ta'kidu li alihi wa ashabihi. Awal ma yajibu ala kulli muslimin balighin aqilin yasihha islamuhu i'tiqadu ma'na shahadataini wa tasmimu qalbihi ay jazmu alayhi ay dhalika al-ma'na bi haythu la yaqa'u alayhi shakkun wa la nisyan. Wa qad nassa ulama'ul a'immatu ala wujubi ma'nahuma wa illa lam yantafi' bihima sahibuhuma fil inqadhi min al-khuldi fil nar. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu bi burhani yaqinan wa a'taqidu bi qalbi i'tiqadan jaziman la taradduda fihi wa ubayyinu li ghairi ay uqarriru bil lisani hatta yasma'a an-nasu iqrari alla ma'buda bi haqqin ay bi ghairi batilin kain bil wujudi illallah wa huwa munfaridu bil khalqi wa ikhtira'in ahyani wal athari wal jawahiri wal a'radi la yakhruju hadisun an ayyakuna makhluqan lahu ta'ala. Fajami'u ahwalil ibadi wa af'alihi bil ikhtiyariyati waqi'atun bi qudratillahi ta'ala wa laysa li qudratihim ta'thirun fiha balillahu ta'ala ajra 'adatahu bi ayyida fil 'abdi qudratan wa ikhtiyaran wa huwa ta'ala munfaridu bitadbiri munfaridun bitadbiri li umuri duna musyarikin wala mu'inin fala yahdusu hadisun fil alamil ulubi wala fil alamil sufli illa bitadbirihi wa iradatihi wa hikmatihi wa huwa ta'ala alimun bi'awaqibil umuri kulliha min ghairi fikrin. Wa man 'alima anna Allah ta'ala munfaridun bil khalqi wa tadbiri fala yafakkiru fi tadbiri nafsihi bal yakil tadbirahu ila khaliqihi kama qala ta'ala wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Fa fi la ilaha nafyun ma yuntana'u 'alaihi ta'ala min asy-syuraka'i wal amsal wa fi illallahu isbatu dzatil 'aliyyah
wa ma yastahiquhu min sifatil kamal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas segala nikmat-nikmatnya dapat kita jalankan di dalam taat dan ibadahnya, menuntut ilmu, pembahasan daripada kitab Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Sulamul Munajah daripada Syarah Safinatus Salah Imam Nawawi Al-Bantani. Sudah sampai ke dalam pembahasan tentang wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelumnya ada satu sketsa atau jadwal tentang Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Bagus sekali, beliau tersendiri daripada pengarang-pengarang ilmu fikih menulis tentang sketsa bagaimana Khulafaur Rasyidin, jadwal beliau menuliskan tentang nama dan berapa tahun berkhilafah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, di mana kotanya, umurnya sampai berapa dan apa sebab-sebab kematiannya, dan berapa selama waktu dia hijrah dari hijrahnya Nabi kita Muhammad, meninggalnya dan harinya dan dikuburkannya. Kita bahas satu persatu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abdullah, ya. Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, bapaknya Abi Quhafah, Abdul Manaf, ya. Muddatul khilafah, masa dia menjadi khalifah 2 tahun setengah. Tempatnya Ga'idatul Khilafah, tempat daripada dia berkhalifah di kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurnya 63 sampai sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya berumur 63. Dengan sebab apa kematian wafatnya? Hazanun maktumun bi wafati Rasulullah. Sedih selalu berpisah, ya, yang tersembunyi di hatinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma 2 tahun setengah habis meninggal Rasulullah dia meninggal. Sanad wafati minal hijrah, kalau dihitung dia setelah hijrahnya adalah 13 tahun dari hijrah. 13 tahun. Jadi di Madinah 10 tahun, dia 2 tahun setengah. Jadi hampir 13 tahun di tahun 13 Hijriah. Syahrul Wafa, bulan matinya yaitu Jumadil Akhirah. Tanggalnya tanggal 23 Jumadil Akhir. Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat di hari apa? Lailatul Thulatha bainal maghrib wal isya. Dia minta meninggalnya hari Senin, kedapatan juga dapat hari Senin malam Selasa bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Di mana dia kuburin? Di sampingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya, berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua yang disebut Amirul Mukminin. Kalau Sayyidina Abu Bakar langsung khalifah Rasulullah. Kalau Sayyidina Umar pengganti Sayyidina Abu Bakar, namanya Amirul Mukminin. Berapa dia berintah di dalam kekuasaannya Amirul Mukminin? 10 sinin wa 5 layali, 10 tahun 5 hari dia berkuasa. Sayyidina Umar di dalam Amirul Mukmininnya 10 tahun 5 hari, dihitung dengan mendetil oleh beliau, ya. Di mana dia bertindak berkekuasaannya, yaitu di Madinah juga, masing di Madinah. Umurnya meninggal begitu juga Thalatha wa sittun, 63 tahun juga, seperti Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sebab kematiannya? Dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, namanya Fairuz Al-Farisi, Abd Ibn Al-Mughirah, daripada hamba sahaya seorang
daripada munafik, ya, dan bahkan diperintahkan oleh Yahudi, ya, Abu Lu'lu'ah pembunuhnya. Terus sanad wafatu minal hijrah, dihitung setelah hijrah 23 tahun, karena tadi tambah 10 tahun, tahun 23 Hijriah meninggalnya. Bulan apa dia meninggal? Dzulhijjah. Bulannya Sayyidina Umar meninggal di bulan Dzulhijjah. Tanggalnya berapa? 27 Dzulhijjah. Tanggal 27 Dzulhijjah. Tidak diketahui daripada harinya, daripada hari-hari tersebut. Dikuburkan di mana? Di sampingnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman bin Affan berkuasa selama 12 sanah. 12 tahun kurang, jadinya 12 hari. Kurang 12 illa 12 yauman. 12 tahun dia berkuasa, kurang 12. Di mana tempat kekuasaannya? Di kota Madinah masing di Madinah juga. Umurnya lebih tua, Thamaniya wa thamanun, umurnya sampai 88. Juga meninggalnya dibunuh. Qatalahu ahli Masr wal Khawarij, dari perintah-perintah orang-orang Khawarij, ya. Sayyidina Uthman dibunuh dalam keadaan dia membaca Al-Quran. Tahun berapa Hijriahnya? Tahun 35, karena tadi dia berkuasa 12 tahun lagi dari semenjak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya. Tahun 35 Hijri. Bulan apa? Dzulhijjah. Meninggalnya bulan Dzulhijjah, tanggalnya 18 Dzulhijjah. Kalau Sayyidina Umar 27, ya. Harinya ada, yaitu hari Rabu ba'dal asar, wudufina yaum as-sabt, dan dikubur di hari Sabtu karena pembunuhan, ya, kejam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Kejadiannya ramai sampai dia dikubur tunda sampai hari Sabtu. Lalu di mana? Di Baqi, enggak lagi di kuburan Rasulullah. Dia di Baqi bagian depan sebelah kiri, ya. Sayyidina Uthman bin Affan. Di situ ada istri-istrinya, ya. Yaitu istrinya anaknya Rasulullah SAW. Dia mantu 2 kali dari pertama Ruqayyah dan yang kedua Ummu Kalthum. Ya, yang keempat Amirul Mukminin Khalifatul Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dimuliakan wajahnya karena di dalam perut ibunya dia tidak sujud kepada berhala, walaupun zaman dia masih orok. Zaman-zaman itu belum ada ba'tsatur Rasul, belum dibangkit Rasulullah SAW. Ibundanya sering ke Ka'bah, cara orang-orang jahiliyah. Tetapi giliran ibunya lagi mengandung Sayyidina Ali di perutnya, setiap mau ke Ka'bah berpaling, melintang di dalam perutnya, sakit, nggak bisa pergi lagi. Nggak mau dia mengajak ibunya ke Ka'bah karena di situ banyak berhala. Maka dimuliakan wajahnya, dari oroknya dia nggak bersujud kepada berhala. Karramallahu wajhah, dimuliakan wajahnya. Radhiyallahu taala anhu. Berkuasa berapa tahun? 5 sinin. 5 tahun. Waktu itu sudah pindah dari Madinah ke negeri Kufah, yaitu negeri Irak. Ya, Irak, Kufah dan Basrah, ya. Kufah dan Basrah, yaitu ibu kotanya Baghdad. Umurnya meninggal 65. Khamsa wasittun. Meninggalnya umur 65. Juga dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam dengan pedang lagi sholat subuh, ya. Tahun berapa tidak disebutkan dari hijriahnya, ya. Setelah 5 tahun berkuasa, dari tadi dihitung lagi, kalau
tahun 5 sama 35 kurang lebih 40 Hijriah. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan, Lailatul Qadar, ya. Salat subuh. Malam Jumat. Malam, Masya Allah, malam Jumat. Dan dikuburkan enggak ketahuan kuburannya, ya. Sebagian berkata di Kufah, indal masjid fil rahbah garibun min babi kandah. Karena waktu dia dibunuh, dia enggak mau anak cucunya dendam, membalas, mencari siapa yang membunuh, siapa yang mensuruhnya. Lalu Sayyidina Ali jalan dengan kudanya, jangan diikutin, dari Kufah. Maka setelah itu dia enggak tahu di mana kuburannya. Tetapi jelasnya di Kufah waktu itu kejadiannya, dari dekat Masjid Rahbah. Itu Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Masih ada janji Rasulullah, khulafa setelah aku 30 tahun. Kalau dihitung-hitung 2 tahun setengah ditambah 10 tahun, 12 tahun setengah, ya kan? Tambah 12 tahun lagi 24 setengah, ditambah 5 29 lebih. Tadi ada lebihnya, maka masih kurang 3 bulan atau 6 bulan, ya. 6 bulan daripada sebelum habis 30 tahun khilafahnya Rasulullah, digantikan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib sittata ashhur, selama 6 bulan. Tadi 29 6 bulan. 29 tahun 6 bulan. Masih ada 6 bulan. Benar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khilafahku sampai 30 tahun, ya. 6 bulan kurang beberapa hari. Takmilah 30 sanah. Menyempurnakan 30 tahun sesuai Nabi memberikan tahu bahwa penerusku, penggantiku sampai 30 tahun. Meninggalnya juga di Kufah. Apa sebabnya? Diracunin, ya. Sayyidina Hasan bin Ali diracunin oleh seorang wanita, diperintahkan oleh orang-orang musuhnya dari keluarga Yazid deh. Yang selanjutnya umurnya masih muda, 47 meninggal. 47. Disebutkan di sini sakit karena keracunan. Dan kalau dihitung dari tahun hijrahnya, tahun 49 Hijriah meninggalnya. Nah, bulannya meninggal bulan Muharram, tanggal 15 Muharram. Harinya tidak dikenal dan dikuburkan di Baqi, ya, terkenal kuburan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW pernah berjanji juga, ya, nanti ada khalifah yang selanjutnya dari cucunya Sayyidina Umar, namanya Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Zahid, ya, khalifah yang adil, yang zuhud, yang selama 2 tahun 5 bulan berkuasa, tapi keadilan di zamannya dia, sejahtera, tidak ada sesuatu yang peperangan, tidak ada sesuatu keributan, tidak ada sesuatu apapun kemiskinan, ya. Sejahtera selama 2 tahun 5 bulan oleh Khalifah Az-Zahid, namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini katanya karamah kakeknya Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab pernah dia keliling lagi memeriksa kampung-kampung orang-orang yang minum minuman. Gak taunya dia sampai ke satu tempat, orang lagi merah susu, seorang nenek-nenek sama anak perempuan. Lalu didengerin sama Sayyidina Umar, disangka di situ ada peminuman, nggak taunya sedang memerah susu. Si ibu ngebilangin sama si anak, "Nah, campur susu dengan air," katanya, biar kita jual lebih banyak. Tukang susu, tukang nyampurin susu dengan air. Didengerin, kata si anak, "Bu, nggak takut sama Sayyidina Umar?"
Ntar dilaporin sama Sayyidina Umar katanya. Kalau kita dilaporin sama Sayyidina Umar, kita bakal dijerah, dicambuk kalau ketangkep. Nah, enggak takut. Kalau gitu enggak takut sama Allah dong. Enggak takut sama Sayyidina Umar, enggak takut sama Allah jadinya. Takut sama Sayyidina Umar doang ya. Nah, didengerin tuh bahwa ini anak takut sama Allah, bukan takut sama Sayyidina Umar. Jangan Bu, katanya jangan campurin susu dengan air. Nah, udah dari kecil nih anak udah zuhud. Ini anak udah warak, enggak mau mengambil campuran susu dengan haram uangnya, ya. Menipu orang. Wah, dipilih nih Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar besoknya datang. Bu, begini ada anak perempuan di sini. Betul ada. Kaget si ibu tuh, disangka mau diapain? Mau dihukum sama Sayyidina Umar. Padahal Sayyidina Umar dengar semalam tuh. Lalu dibilang enggak. Aku pengen ini anak menjadi mantuku katanya. Ini anak perempuan yang solehah jadi mantunya dia. Dikawinin sama anaknya. Sayyidina Fadl atau namanya Gusam. Namanya anak Sayyidina Umar Gusam yang dikawinin oleh perempuan tersebut. Dapat anak Fatimah. Nah, Fatimah ini dapat anak Umar bin Abdul Aziz, cucunya Sayyidina Umar bin Abdul bin Khattab. Jadi dari nenek yang solehah keluar cucu orang soleh, Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Zahid. Dia berkuasa cuma 2 tahun 5 bulan dan di negeri Damsyik setelah Sayyidina Hasan. Ya. Lalu meninggalnya umur muda sekali, ya, 39 umurnya, masih muda. Karena selama 2 tahun dia menguasa, dia nggak bisa tidur malam. Dia mikirin rakyatnya, dia mikirin keadilan, sampai dia nggak mau makan harta kerajaan. Dia nggak tidur seperti raja. Sampai bininya namanya Fatimah juga katanya, engkau bukan bersenang-senang menjadi raja, malah engkau katanya malah ibadah dan melayani rakyatnya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meninggalnya karena sakit, ya, dan di tahun 101 Hijriah dia meninggal. Di bulan Rajab tanggal 21 dan dikuburkan di Damsyik, terkenal di sana Masjid Sam'an di Suriah sekarang. Tempatnya Umar bin Abdul Aziz Khalifatul Zahid. Itu sekedar daripada jadwal atau sketsa dari Imam Al-Habib Abdullah bin Umar mengenalkan kita bagaimana itu khalifah-khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan sahabat wa ala alihi, dan pada keluarganya, keturunannya, anak cucunya yang disebut keluargaku dari Hasan dan Husain. Karena Rasulullah punya anak Zainab, terus punya anak Ruqayyah, punya anak Ummi Kulthum. Itu semuanya meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sayyidatuna Fatimah meninggal setelah Rasulullah, ya. Dan sebelum meninggalnya Rasulullah dibisikin, wahai Fatimah, aku nih beberapa waktu lagi, 5 menit lagi atau berapa jam lagi bakal meninggal. Nangis Sayyidatuna Fatimah. Dibisikin lagi ke kuping yang sebelah kiri, engkau yang paling pertama nyusul aku katanya. 80 hari Sayyidatuna Fatimah meninggal setelah Rasulullah SAW. Dia ketawa, dia senyum, bukan nangis. Dia girang, dia yang pertama nyusul Rasulullah SAW. Artinya ridha. Sayyidatuna Fatimah, dialah yang menjadi keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tulang sulbi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dari anak keturunannya, wa ala alihi, ya. Betul, ada yang taat, ada yang maksiat, tetap dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia bersambung darahnya ke Rasulullah dari Sayyidina Ali, dari Hasan dan Husain, dari Fatimah Zahra. Itu walaupun manusia enggak suci,
manusia juga ada yang taat, ada yang maksiat, tetapi dia bersambung darahnya sampai ke Sayyidina Hasan dan Husain dan anak dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Sayyidatna Fatimah. Waktu katanya pernah dia dicaci maki, ya, dicaci maki di zaman-zaman seseorang, kita nggak sebut namanya, dibilang coba lihat katanya, anakku siapa? Anaknya Hasan dan Husain. Ibunya siapa katanya? Ibunya Fatimah. Lakinya siapa? Lakinya Sayyidina Ali. Kakeknya siapa? Rasulullah. Neneknya siapa? Khadijah. Semuanya di surga katanya. Adapun engkau pembunuh, waktu itu dia yang membunuhnya. Engkau pembunuh, engkau punya bapak siapa? Nggak ada yang tahu bapaknya. Bapaknya nggak tahu. Ibumu siapa? Nggak ketahuan juga. Kakekmu siapa? Nggak ketahuan. Apakah sama katanya orang yang tahu semuanya nasabnya sama yang nggak tahu nasab? Karena pembunuhnya anak jadah. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Ali. Wa ala ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah. Sahabat-sahabatnya pertama orang-orang Madinah, orang Mekah, yaitu muhajirin yang bersama Rasulullah, dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali termasuk, dan semuanya lapisan-lapisan yang mulia dari sahabatku adalah orang-orang muhajirin yang berjuang sama Rasulullah, yang betul-betul berani mati, ya, meninggalkan negeri kecintaannya Mekah, ditinggalin harta bendanya, rumahnya untuk Rasulullah, untuk hijrah ke Madinah. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang ikut hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Mereka lah paling baiknya lapisan sahabat-sahabatku, yaitu orang-orang muhajirin dan al-mubasysyirin bil jannah. Setiap hari Jumat kita baca daripada yang mubasysyar, yang diberikan kabar berita gembira, ditunjuk oleh Rasulullah 10 orang min ahlil jannah, termasuk khulafaur rasyidin yang 4, yang lainnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, begitu juga Amr bin al-Jarrah, begitu juga Abu Ubaidah, begitu juga daripada Hamzah, begitu juga Abbas, begitu juga Zubair bin Al-Awwam, ya, itu semua nama-nama orang-orang yang 10 ditunjuk min ahlil. Tapi banyak lagi sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah min ahlil jannah, yaitu Abdullah bin Salam, Bara bin Azib, Uqbah bin Amir, begitu juga dari sahabat-sahabat Imran ibn al-Husain, ya. Padahal yang paling dekat katanya, aku berkhidmah Rasulullah, tapi aku enggak ditunjuk min ahli jannah. Siapa? Anas bin Malik. Tapi didoain sama Rasulullah 3 doa. Engkau panjang umur, bakal umur panjang. Benar umurnya 125. Engkau bahkan punya anak, istri yang banyak keturunannya sampai ratusan. Dan hartamu, panenmu berlipat ganda. Orang-orang panen sekali, dia panennya 2. Dapat doanya Rasulullah, tapi aku nyesal, aku nggak minta syurga waktu itu katanya. Orang-orang minta syurga, dia mendapatkan kekayaan, ya subhanallah. Itu kalau didoakan oleh Rasulullah SAW seperti Ukasyah bin Mihsan. Waktu Rasulullah SAW menyebutkan ada umatku sepertiganya bakal masuk syurga dengan tidak dihisab. Tidak dihisab. Nah, nunjuk, angkat tangan. Sini, Pak. Ukasyah nunjuk, angkat tangan. Ya Rasulullah, doain aku masuk surga enggak pakai dihisab. Anta minhum, kata Rasulullah. Engkau masuk surga enggak pakai dihisab. Itu termasuk orang-orang yang ditunjuk sama Rasulullah, seperti Abdullah bin Salam. Bakal masuk ke pintu ini orang min ahlil jannah, Abdullah bin Salam. Begitu juga Imran ibn Husain, begitu juga Uqbah bin Amir, begitu juga sahabat-sahabat yang banyak ditunjuk oleh Nabi. Di antaranya tadi Ukasyah bin Mihsan, ya. Nah, itu sahabat-sahabat Rasulullah. Siapa orang yang beriman, melihat Rasulullah beriman, berbaiat dan mengikuti sama Rasulullah SAW, dan meninggalnya membawa iman. Ada yang meninggalnya munafik, na'udzubillah min dzalik. 70 orang Madinah
meninggalnya dalam keadaan munafik, bukan sahabat. Naudzubillah min. Ada yang enggak mau zakat, terkenal Tha'labah. Tha'labah meninggalnya murtad. Naudzubillah min dzalik. Padahal dia dulu sahabat ya. Contoh-contoh ada semuanya, tapi dia mesti meninggalnya dalam keadaan iman. Fi hali hayatin ya, dalam keadaan hidupnya beriman kepada Allah dan ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi penghuni bumi, manusia saja ya, yaitu malaikat penghuni langit katanya. Dia bukan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril dan seterusnya para malaikat bukan sahabat. Walau sa'atan, bertemu walaupun sesaat. Nah, walaupun hanya sebentar. Atau katanya dilihat sama Rasulullah. Biasanya Orok kan belum melihat Rasulullah. Orok ngelihat enggak? Enggak ngelihat, masing Orok ya. Contohnya siapa? Anaknya Sayyidina Abu Bakar katanya, baru lahir umur 3 bulan dibawain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru lahir 3 bulan didoain sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matanya Rasulullah ke mata dia. Nah, ini mata yang mahal. Matanya siapa itu? Matanya Rasul ngeliatin tuh Orok. Makanya kita kalau ada ulama, biar mata ulama itu ngeliat anak kita. Ulama juga ngeliat kepada anak kita doain itu. Ya Allah, nih anak menjadi anak yang baik. Nanti kena mata, nyambung magnet mata. Magnet Quran, magnet ilmu, magnet mata sujud, magnet wudu dari mata nyambung ke anak Orok tersebut. Ditahnik, diapain, dibacain, dilihat. Sebentar aja cukup dah. Jadi sahabat Muhammad bin Abu Bakar ya. Umurnya masih kecil ya. Nah, itu daripada berkahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, seluruhnya para keluarga dan para sahabat. Baru masuk di dalam bab tauhid. Awwalu ma yajibu ala kulli muslimin. Di dalam Ibn Ruslan sama, awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistigani, aqidatul awam. Yang pertama wajib seseorang muslim yang baligh, aqil, rasyid, sah Islamnya. Karena dia sudah akil baligh. Sudah 15 tahun. Sehat akalnya dan mengerti, rasyid ya, pintar, tahu, i'tiqad, yakin, keyakinan, ikatan hati ya. Maksudnya hati itu diikat dengan iman, urwatul wuthqa ya, diikat dengan keyakinan yang kuat dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau zaman sahabat wa annaka rasulullah, wa annaka, engkau lah Rasulullah. Seperti satu Badawi membawa biawak kecil, dia enggak percaya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau enggak ngomong sama biawaknya. Masyaallah. Itu biawak ditanya, "Ta'rif ana?" Gal ana anta Rasulullah. Dia bersyahadat, dia mengucap asyhadu annaka Rasulullah. Kaget si orang yang punya biawak, si Badawi tersebut ya. Biawaknya bisa ngomong, dianya nggak bisa ngomong. Akhirnya dia bersyahadat asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersyahadat, bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizatnya Nabi kita Muhammad. Kita beriktikad, mengikat janji di hati kita, mempunyai dasar kuat, yakin, yang mulus ya, yang murni. Kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, al-iman ma wuqira fil qalb wa saddaqahu al-amal. Iman itu yang bersemayam di hati. Adanya di iman itu bersemayam di hati kita, Allah, Rasulullah, Allah Muhammad, ada Allah dan ada sampai Muhammad. Itu yang ada di hati kita, dua udah. Allah maksudnya syahadat an la ilaha, Muhammad adalah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu yang tasmimum qalbah, di dalam lubuk hatinya ya.
Jazim, tekad, putus, enggak ada lagi. Enggak ada lagi Tuhan selain Allah, tidak ada lagi. Penutup Nabi adalah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang dulu harga mati, Pak. Nah, harga mati, enggak bisa lagi udah. Ya, la nabiyya ba'da. Enggak ada lagi nabi. Jazim, ya, shamim. Dalikal ma'na bihaitsu la yaqa'u syak. Artinya enggak boleh ragu lagi kepada Allah. Syak ma'allah, bisa-bisa kufur, bisa-bisa murtad. Sekarang nih, kenapa sih Allah begini melulu kan dia? Allah begini melulu kan dia? Aneh susah banget hidup kan dia. Itu sudah mengecam takdir Allah. Penyakit begini, aneh sakit melulu kan dia. La ilaha illallah. Jangan. Orang yang sakit diampunin dosanya. Dia merasa, dan rezeki apapun enggak boleh dia ragu kepada Allah. Dan jangan lupa kepada Allah. Selalu menyebut nama Allah Subhanahu. Setiap kita solat, kita menyebut, kita berwudu, kita menyebut, kita sujud, kita rukuk, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha Allahu. Semuanya menyebut nama Allah. Selamat pun juga selawat kepada Nabi Allah dulu. Didahulukan dengan Allah. Selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya. Begitu, jangan kita lupa dengan Allah, selalu ada di hati kita. Seorang aulia katanya, tatkala meninggal airnya berkucur, tulisannya Allah, ya, karena di dalam hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mati syahid. Wa kana ulama la'ima ala wujubi ma'nahima. Wajib mengerti makna keduanya. Asyhadu, aku bersaksi, aku yakin, aku ngerti, aku sumpah, aku berikrar, aku janji, aku beriman. Di dalam 7 makna. Ulama-ulama ahli tauhid mengatakan asyhadu itu 7 makna. Aku bersaksi, aku yakin, aku bersumpah, aku berjanji, aku ikrar, aku beriman, aku tahu, a'lamu maksudnya, ya. A'lamu wa asyhadu wa aqirru wa abi'u, ya, dan aku baiat kepada Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Janji, ya, kuat, wajib tuh kepada kita. Begitu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia utusannya, dia hambanya, dia diberikan oleh Allah mandat, diberikan Quran, diberikan mukjizat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa illa lam yantafi' bihima sahibuhuma fil ingad min al khulud fi nar. Kalau dia enggak bersyahadat, maka dia enggak bakal masuk ke dalam syurga. Man fi qalbihi mithqala dzarrah min iman. Orang enggak kekal di neraka yang mana di dalam hatinya ada sebutir atom dari iman, syahadat kepada Allah. Bahkan ada di dalam riwayat Imam Bukhari, umat Nabi Muhammad hanya mengucap Allah. Mengucap apa? Allah. Allah. Diteriak di lubang api neraka jahanam. Allah dengar, tahu bahwa ini adalah satu umatnya Nabi Muhammad. Dia ngerti bahwa mengucapnya hanya Allah. Keluarin dari nerakanya. Masya Allah. Allah. Allah, ya Allah, ya. Kalau betul-betul dia wajib mengetahui syahadat, 2 kalimat syahadat tersebut, dan mana dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Sewaktu-waktu dia akan diangkat dari api neraka karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah a'lamu, tu dia. Ya, wa a'taqidu, tu. Ya, wa ubayyinu, aku jelaskan diriku, aku ikrar, tahu namanya, wa aqirru, ya. Kenapa? Bil burhan yakinan, dengan segala petunjuk-petunjuknya, ciptaannya, makhluknya. Siapa yang ciptain matahari? Allah. Ada yang kuasa bisa ciptain matahari. Ada yang bisa ciptain laler di dalam Al-Quran, nyamuk. Enggak ada yang bisa menciptainnya. Semuanya Allah. Siapa, apapun jagat raya ini, semuanya dari langit sampai 7 lapis langitnya, dari malaikatnya, dari arasnya, dari kalamnya, semuanya, kursinya, Allah penciptanya.
di bumi, manusia, makhluknya, binatangnya, jinnya, iblisnya, malaikat, semua diciptain Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala-galanya. Dia harus tahu tuh, harus ngerti. Ini dalilnya Allah. Pasti ada benda, pasti ada penciptanya, yaitu Allah. Kita yakin melihat matahari, Allah yang ciptain. Begitu juga kehidupan. Liku-liku hidup kita, yaitu apa? Rezeki, ajal, amal, kehidupan kita, laki, perempuan, jodoh, semuanya siapa itu? Allah. Segala-galanya Allah. Dengan yakin, nggak pakai ragu lagi. Apapun, nanti dicontohkan, kita melihat tambang-tambang di dalam apa ya? Di dalam bumi, ada yang di dalam laut. Siapa itu yang ciptain tambang? Allah. Mutiara, siapa yang ciptain mutiara? Bisa manusia bikin mutiara? Bikin tambang fosfor, aluminium, timah, batu bara yang ramai. Siapa itu yang ciptain? Allah subhanahu. Kekayaan Allah subhanahu, gudang kekayaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saja kita yakin bahwa ini yang ciptain Allah. Manusia apa bisanya dia? Dia hanya gali doang, dikasih kekuatan untuk mengambilnya. Tapi yang ciptainnya, yang ngadainnya siapa? Kalau Allah nggak adain, biar digali 1000 lubang nggak dapat. Nggak ada barangnya, tukang tipu semuanya batu bara. Nah, itu beriktikad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun semuanya ciptaannya Allah subhanahu, dengan hati yang mulus, dengan murni, i'tiqad yang pas, enggak berubah, enggak bergeser, enggak ada manjur mundur, enggak ada bolak-balik, enggak, yakin ya. Dan aku jelaskan kepada orang, aqirru bilisani, aku ucapkan dengan lisanku, hatta yasma'an nas, biar orang dengar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, iqrar, pernyataan, menyatakan ucapan tersebut, an la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, bahwasanya tidak ada yang layak disembah di dalam jagat raya ini dengan benar-benar disembah hanya Allah subhanahu, yang lain batil disembah. Karena apa? Makhluk. Kita lihat berhala diciptain dari batu. Siapa yang ciptain batu? Allah. Dari kayu, siapa yang ciptain kayu? Allah. Sayyidina Umar aja waktu dia masih jahiliyah, aku dulu ketawa dan nangis. Apa ketawamu katanya? Aku kalau mau bikin berhala, aku bikin dari tepung katanya. Tepung ane campur korma, gede. Jadilah kalau kita berhala. Tapi kalau aku miskin, lagi lapar, ane makan aja kaki. Aku potes kakinya, aku makan. Ketawa ya dia katanya. Masa Tuhan sendiri potes, dimakan kalau lapar. Yang nangis katanya, aku nangis waktu zaman jahiliyah, aku bakar atau aku bunuh anak-anak perempuan hidup karena takut dia bermaksiat, karena dia takut berzina, maka malu katanya, mendingan aku matiin hidup-hidup daripada nanti dia memalukan aku kalau mempunyai anak perempuan. Itu Sayyidina Umar. Maka yang mana tidak ada yang layak disembah dengan hak, dengan benar, ya, dengan perintah dari Allah fil wujud, di jagat raya ini, di mana saja. La ilaha illallah, la ma'buda, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, al-ma'bud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi al-mawjud fi kulli makan. Di mana saja disembah oleh Allah, di negeri, ya, di langit, semuanya mengabdi kepada Allah subhanahu. Al-munfaridul bil khalq, dialah yang maha esa, pencipta satu-satunya, enggak ada lagi pencipta yang lain yang menciptakan langit bumi isinya, lautan isi-isinya, gunung dengan isi-isinya, tambang dengan isi-isinya, sampai emas dan semuanya ciptaan Allah subhanahu. Dia juga al-ikhtira' al-ayan, dia yang menentukan ini jadi batu, ini jadi misalnya ada timah, misalnya ada batu subhanallah. Bisa nggak itu membagi-bagi itu negeri ini adanya gas, dapat gas di Aceh misalnya, negeri di mana, di Papua emas, di negeri lain perak,
di Bengkulu timah. Siapa yang membagi-bagiin? Bisa nggak ente? Allah yang menempati semuanya. Di negeri Arab bensin, di negeri lain solar. Subhanallah. Siapa yang nempatin itu bisa? Bumi sama, negeri sama, tapi Allah kuat. Kita lihat aja binatang macam-macam. Kambing nih, kambing di sini lain, kambing sono lain. Ya, padahal kambing juga dan lain-lain. Itu semua binatang apapun yang merupakan Allah, yang melukiskan Allah, yang menggambarkan Allah. Tuh disebutkan segala sesuatu, peninggalan-peninggalan gunung, ya, semuanya gambaran lukisan Allah. Indahnya danau, indahnya gunung-gunung dahulu, indahnya lembah-lembah, jurang-jurang. Siapa itu yang bisa begitu? Ya, goa-goa. Siapa yang ciptain itu? Ya, kalau kita wisata, keindahan alam, masya Allah. Apalagi air terjun, ya kan? Belum sungai, belum danau, belum ini, belum, ya Allah, pulau-pulau yang indah. Siapa yang ciptain? Manusia? Enggak bisa. Allah yang menciptain semuanya. Belum permata yang di dalam kerang, ya, intan, lu'lu', marjan, jawahir, itu semua dari siapa yang ciptain? Bisa tuh. Itu katanya Allah memberikan satu tetes air hujan ditelan sama kerang tuh, itu jadi mutiara. Bisa kita manusia? Air kelapa aja masuk. Dari mana tuh air kelapa masuk? Kelapa yang muda. Kok bisa masuk tuh air? Di situ ada setengah gelas. Subhanallah. Apalagi mutiara kita masuk di akal. Kuasa manusia? Enggak kuasa manusia. Semua lemah. Manusia lah dhaif, ya. La yakhruj hadithun. Tidak ada sesuatu yang keluar, segala yang baru ciptaan Allah. Dari semenjak dahulu sampai akan datang, enggak ada yang bisa ciptain. Sama sekali manusia enggak ada yang bisa ciptain. Dia cuma diberikan kodrat untuk gali, untuk mencari, untuk berilmu. Dengan keahlian ilmu, dia bisa gali, dia bisa cari, dia bisa berupain ini emas, ini perak, ini. Itu manusia dikasih sama Allah. Tapi pemiliknya pertama, penciptanya pertama adalah Allah. Semua hal ehwal manusia. Tuh tadi drama hidup kita. Manusia, penyakitnya, sakitnya, senangnya, kaya miskinnya, susah payahnya. Wah, itu semua drama hidup, liku-liku hidup Allah. Kita punya problem masing-masing. Ada enggak? Ada. Ente ada problem, disangka ini senang nih, enggak taunya dalamnya ribut. Semua itu yang bikin siapa itu problem? Allah. Manusia, keluarga, negeri. Nah, negeri kita lagi corona nih. Semua yang bikin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang nurunin harga? Allah. Siapa yang naikin harga? Allah. Nah, semuanya Allah. Enggak ada yang berkuasa selain Allah subhanahu. Dialah semuanya yang mengatur, memilih segala sesuatu bakal terjadi dengan kudrat iradat Allah, dengan masyiat dan iradatnya Allah subhanahu. Enggak ada yang bisa selain dia. Enggak ada yang bisa mampu menandingi Allah subhanahu. La ta'thira li makhluqatillah bi quwwati. Enggak bisa sesuatu dengan benda tersebut dia bisa berbuat. Contohnya senjata bisa mematikan, betul. Tapi kalau belum izin Allah, pisau bisa memotong berdarah, tapi izin Allah belum, enggak bisa. Kejadian mencelaka, mati mestinya. Hidup bisa enggak? Bisa. Orok hidup, laki pada mati semuanya. Orok dihidupin sama Allah. Nah, itu kekuasaan punya Allah. Adat istiadat kita, semua hidup kita nih, adat istiadat. Yang ngatur Allah, yang milih Allah, yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita, kurusnya, gemuknya, penyakitnya, ya Allah, nggak bisa dihitung. Semuanya ini ciptaan Allah, kehendak Allah, iradat Allah. Sedikit lagi, ya, la fi alam sufli, juga di alam dataran tadi kita bilang serangga. Ayo, siapa? Imam Ghazali mengungkapkan serangga di lubang di dasar tanah, warnanya hitam, di bawah batu hitam, di malam yang gelap. Rezekinya, jalannya, detuk jantungnya Allah yang kasih. Subhanallah. Gimana mulutnya kecil begitu? Gimana perutnya? Gak bisa hidup. Kakinya segimana? Gak bisa jalan. Udah di batu hitam, gelap lagi. Matanya kemana? Tapi dikasih Allah hidup nggak? Hidup. Jalan keluar bisa deh.
panjang lagi, siang dia bisa lihat, malam dia bisa masuk. Subhanallah. Itu perumpamaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada syiriknya, tidak ada sekutunya, tidak ada yang melakukannya, hanya Allah Subhanahu wa taala. At-tadbir lil umur, yang mengatur urusan masalah perkara, problem, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang baru, semuanya di alam ulwi, di alam sufli, kecuali semuanya dengan izin Allah, Allah yang penciptanya, dari atas dan di bawah, dengan hikmahnya, dengan iradatnya, dengan masyiatnya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Nabi kita, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allah kan, kalau Allah mau jadi, kalau Allah enggak mau enggak jadi. Kalau Allah kenain, kena. Kalau Allah enggak kenain, enggak kena. Ma akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Yang bakal kena, yang rezeki yang bakal datang kepada kau enggak akan salah. Jangan kita bingung. Rezeki jangan kita bingung. Enggak salah rezeki kita. Kalau bukan rezeki kita enggak bakal datang. Begitu juga penyakit, sama. Corona, jangan kita pikirin. Yang bergerakin Allah Subhanahu, kita taat sama Allah, Allah jaga. Ya khair. Allah jaga. Nah, itu semuanya tauhid. Itu semuanya akidah. Enggak bisa segala-galanya, enggak ada. Hanya Allah Subhanahu. Urusan drama hidup, akibat sesuatu, ini ada akibatnya, ada umur panjang, nanti bakal begini, bisa juga dia misalnya miskin, kaya, begitu kan? Berhasil, jatuh, ada enggak? Lulus, gagal, itu semuanya siapa yang ngatur? Allah. Sampai berumur tua, ada yang ajalnya duluan, bapak duluan, anak duluan, bini duluan, laki duluan, siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala. Bi'awaqibil umur. Akibatnya semua yang tahu hanya Allah. Kita enggak tahu. Bakal begini enggak tahu. Yang punya akibatnya siapa? Allah. Kenapa begini? Kok begini? Enggak. Yang tahu siapa? Allah. Ada akibatnya, yang tahu akibatnya Allah. Udah diciptain sebelum kita ngerti. Udah ditulis sama Allah di dalam tulang sulbinya. Udah ditulis masa hidupnya. Ya Allah. Udah ada bukunya hariannya. Min qabli an nabra'aha. Sebelum aku ciptain udah ada. Ente bakal beranak sekian, ente bakal kawin sekian, ente punya anak sekian, rezekinya di sini. Tar tu anak tinggal di sana, tar tu anak begini, tar tu anak begini. Subhanallah. Siapa itu yang tahu? Allah Subhanahu. Jangan kita pikirin, kalau pikirin gila kita. Kalau punya akidah yang kuat, serahin semuanya kepada Allah. Min khairi fikir. Tuh kata Allah, ya kata ulama di sini, ya. Alimun bi'awaqibil umur. Allah Maha mengetahui akibat urusan nanti akan datang. Kenapa? Min ghairi fikrin. Enggak usah kita pikirin. Allah yang bakal mengetahui. Dia yang menciptain, dia yang menentuin, dia yang pilih, dia yang ngatur, dia yang pasti tahu akan datangnya. Kenapa disalahin? Enggak usah disalahin. Ya. Sebelum kita gambar, sebelum kita bikin, udah ditahu sama Allah. Manusia aja bisa. Ente mau gambar rumah, arsitek gambar enggak? Belum ditinggalin, udah tahu Allah Subhanahu bakal begini, bakal begitu. Itu semuanya Allah sudah takhtid, Allah sudah rencana, Allah sudah gambar sebelumnya. Kita aja udah digambar dari rumah Allah sebelum kita lahir. Orok kita bakal berapa anaknya, berapa laki, berapa perempuan. Ada yang dapat perempuan semuanya nggak dapat laki. Ada yang dapat laki semuanya nggak dapat perempuan. Ada yang mandul sama sekali nggak dapat anak. Dikasih sama Allah. Ada yang berharta, ada yang miskin. Subhanallah. Ada yang kaya dulu, akhirnya miskin. Ada yang miskin dulu, akhirnya kaya. Ada yang keluarga maksiat, anaknya taat. Siapa yang ngatur? Allah. Ada yang keluarga taat, anaknya maksiat semuanya. La haula. Bisa enggak? Bisa. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Yarzuqu man yasha bighairi hisab. Wa rabbuka yakhluq. Dia yang pencipta segala-galanya. Aqibatul umur. Segala akan terjadi akibat hidup. Enggak usah kita pikir-pikir.
ya, di dalam itu pembuatan Allah, bikinan Allah, munfaridun bil khalqi wat tadbir, dia tersendiri menciptakan dan mengatur dan memerintah dan menetapkan, memutuskan bi kulli tadbirihi ila khaliqi, segala-gala urusan aturan hidupnya semua diatur oleh Allah Subhanahu. 4 bulan kita di dalam perut ibu, ditulis 4 kata Rasulullah SAW. Pertama-tama uktub ajaleh wa amaleh, ya, wa yang ketiga wa rizqeh. Oh, ditulis, perintahin malaikat di perut ibu umur 4 bulan. Ajalnya duluan, bakal mati tahun sekian di negeri sekian. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak tahu kita besok bakal mengapain kita nih, untung rugi, dapat enggak atau kurang atau lebih, mundur atau maju, kita enggak tahu besok. Yang tahu siapa? Besok nih gol nih, insyaallah nih dapat cek. Bisa kita tahu pasti. Bisa. Besok enggak jadi, tahu-tahu datang rezeki dari tempat lah. Nah, susah banget, nggak bakal kita pikir-pikirin. Yang kedua, Allah tetapkan dia ajalnya, kematiannya. Allah kasih rezekinya. Yang ketiga, amalnya. Mudah-mudahan kita beramal yang soleh. Yang keempat, sa'idun, kita orang-orang berbahagia, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita terusin la ilaha illallah, di situ la nafi, ya, tidak ada sama sekali Tuhan selain Allah, ya, tidak ada sekutunya, tidak ada sepertinya, la syabiha wala mathila wala nadhira lah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, mukhalifun lil hawadits qiyamuhu bi nafsihi, wa fi illallah itsbatu dzat al aliyah, illallah terkecuali, melainkan Allah Subhanahu, tidak ada Tuhan, tidak ada sekutu, tidak ada benda, tidak ada yang disembah, tidak ada yang mengabdi, hanya melainkan Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapkan dialah yang patut disembah, tidak ada lagi. Wa ma yastahiqu min sifatil kamal, dan segala kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah ciptakan sempurna dan berguna dan ada hikmahnya dan ada kesimpulannya. Wallahu alam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allama wa ahkam sirri asraril Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah وسلم شرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق علينا نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.